Setelah Nike Ardila dan Andi Liani, Bandung kembali menjadi saksi bisu dari kehilangan seorang musisi bernama Poppy Mercury. Halo, bertemu kembali bersama Bumi Laras. Seperti pada video-video sebelumnya, kita selalu membahas tentang biografi tokoh ternama di Indonesia dan biografi tokoh berpengaruh di dunia. Serta kita tidak lupa untuk selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia, pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa penyanyi Indonesia yang wafat di tahun yang sama pada tahun 1995. Peristiwa ini kemudian melahirkan lagu yang berjudul Bandung Menangis Lagi yang diciptakan oleh Dedi Dores pada tahun 1995. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan kita dalam video ini, jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita dapat saling berbagi informasi mengenai biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta tentang sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Industri musik Indonesia pada era 1990-an memang banyak melahirkan musisi yang bahkan hingga saat ini pun nama dan lagu-lagunya masih dikenang bagi beberapa generasi. Banyak musisi yang lahir dengan berbagai aliran yang sangat berpengaruh hingga disematkan sebagai lagu dan penyanyi yang dapat dikenang sepanjang masa. Hingga pada satu masa, 3 orang musisi Indonesia wafat pada tahun yang sama di tahun 1995 yang membuat Dedi Dores menciptakan lagu untuk mengenang mereka dengan judul Bandung Menangis Lagi. Mereka adalah Nike Ardila, Andi Liani, dan Poppy Mercury. Ada yang wafat dengan komplikasi penyakit, bahkan hingga kecelakaan tragis. Nike Ardila adalah putri dari pasangan R. Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat yang lahir pada tanggal 27 Desember 1975 dengan nama Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Sosok Nike Ardila ini sudah mulai bernyanyi sejak umurnya 5 tahun dan sudah menerima penghargaan sebagai juara 1 dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan juara 1 Festival Pop Singer Hapmiko Dia Bandung pada tahun 1985. Bahkan sebagai penyanyi yang berusia 10 tahun saat itu, Nike Ardila sudah menjadi penyanyi pembuka pada konser-konser besar seperti konsernya Nicky Astria, Ita Purnamasari, bahkan hingga penyanyi rock Ikang Fauzi. Di awal karirnya ini, Nike Ardila menggunakan nama panggung Nike Astrina karena dianggap mendapatkan kesuksesan sebagai penyanyi sama seperti dengan Nicky Astria. Hingga pada akhirnya Nike Ardila masuk dapur rekaman dengan judul Lupa Diri pada tahun 1986. Inilah kemudian menjadi awal dari perjalanan Nike Ardila sebagai penyanyi yang dikenal dalam industri musik Indonesia hingga pada akhirnya dia merilis album yang berjudul Seberkas Sinar pada tahun 1989 dan Bintang Kehidupan pada tahun 1990. Kedua album inilah yang membuat sosok Nike Ardila menjadi sangat dikenang dalam perkembangan industri musik Indonesia sepanjang tahun 1990-an. Ditambah dengan beberapa album yang semakin membuat namanya dikenal seperti Biarkan Cintamu Berlalu yang dirilis pada tahun 1990, kemudian Duri Terlindung pada tahun 1994, hingga Mama Aku Ingin Pulang yang dirilis pada tahun 1995. Dari ajang perlombaan di Bandung dan sebagai penyanyi pembuka hingga merilis beberapa album, sepanjang karirnya sebetulnya Nike Ardila ini sudah melakukan konser luar negerinya sepanjang tahun 1991 hingga tahun 1995 seperti di Singapura, Malaysia, dan Kuala Lumpur. Penyanyi yang memulai karirnya sejak umur 10 tahun ini bahkan sudah mendapatkan banyak tawaran untuk bermain film, sinetron, dan beberapa bintang iklan majalah. Hingga pada akhirnya Nike Ardila mengalami kecelakaan tragis pada tanggal 19 Maret 1995 dan dimakamkan di Ciamis, Jawa Barat. Padahal karirnya dalam industri hiburan Indonesia saat itu sudah sangat cemerlang, namun berakhir karena kecelakaan maut yang dia alami pada tahun 1995. Tidak hanya Nike Ardila, penyanyi rock legendaris Andi Liani juga mengalami hal yang serupa di tengah puncak popularitas dalam industri hiburan Indonesia. Andi Liani adalah penyanyi rock yang berasal dari Kepulauan Riau
Lahir pada tanggal 19 Juli 1964 di Tanjung Pinang. Sebagai orang yang berasal dari daerah kecil, Andy Liani menyebut dirinya menyukai dan mendengar lagu-lagu dari AC/DC dan Janis Joplin. Karirnya dalam bermusik semua diawali ketika dia menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran di Universitas Pasundan, Bandung. Selama di Bandung, sosok Andy Liani ini dikenal sering mengikuti konser Hari Rusli dan Depot Kreasi Seni Bandung atau yang kita kenal dengan DKSB. Karena merasa lebih tertarik pada dunia musik, Andy Liani memutuskan untuk berhenti dari kuliahnya dan memulai karir musiknya bersama band yang bernama Z Liar. Bersama band ini, Andy Liani kemudian menghasilkan 3 lagu yang berjudul Fitnah, Tragedi, dan Cacing Tanah. Kemudian pada tahun 1987, Andy Liani bertemu salah satu gitaris Indonesia bernama Pai di Public Classic Rock Jakarta. Pertemuan itu kemudian berujung pada ajakan Pai kepada Andy Liani untuk mengikuti perlombaan band se-Indonesia yang diadakan oleh Jarum Fiesta Music Contest pada tahun 1987. Mereka tergabung dalam band bernama Cipas Band dengan personil Pai, Andy Liani, Indra Kadarsi, dan Ronald, dan membawakan lagu ciptaan mereka yang berjudul Jumpa Ceria dan Kata Cinta. Dalam ajang ini, Andy Liani mendapatkan penghargaan sebagai The Best Vokalis dan Cipas Band mendapatkan penghargaan sebagai band terbaik urutan pertama. Inilah awal dari perjalanan karir Andy Liani sebagai penyanyi dan sudah naik ke panggung musik dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, hingga Pulau Kalimantan. Namun pada tahun 1991, Andy Liani bersolo karir dan menciptakan album pertamanya dengan judul Misteri di bawah label Win Records. Bahkan dengan lagu yang berjudul Sanggupkah Aku yang ada dalam album tersebut, berhasil membawa nama Andy Liani ke tangga popularitas musik Indonesia. Album ini kemudian terjual sebanyak 470.000 keping di seluruh Indonesia dan menerima penghargaan pada tahun 1993 dari BASF Awards dengan kategori The Best Selling Album. Selain itu, Andy Liani juga mendapatkan penghargaan dari BASF Awards dengan kategori musisi pendatang baru dan vokalis rock alternatif Indonesia pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 1994, Andy Liani mengeluarkan album keduanya yang berjudul Antara Kita, dan pada tahun 1995 dengan album ketiga yang berjudul Cendera Mata. Album ketiga ini hanya memiliki 2 lagu yang selesai diproduksi dengan judul Ingin Rasanya dan Aku Versus Kamu. Penggarapan album ini tidak dapat diselesaikan karena Andy Liani mengalami kecelakaan tragis pada tanggal 24 Juli 1995 dan dimakamkan di Makam Taman Bahagia, Tanjung Pinang. Kisah dari perjalanan Andy Liani tidak jauh berbeda dengan apa yang dilalui oleh Nike Ardila. Kedua musisi ini mengalami kecelakaan mobil ketika tangga popularitasnya sedang berjalan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, setelah Nike Ardila dan Andy Liani, Bandung kembali menjadi saksi bisu dari kehilangan seorang musisi bernama Poppy Mercury. Poppy Mercury lahir dengan nama Poppy Yusuf Dawati di Bandung pada tanggal 15 November 1973 dan merupakan anak kelima dari 7 bersaudara yang mengawali karirnya sejak tahun 1990. Karir musiknya diawali dari bergabung bersama band ASBTP, sebuah band yang mewakili tempat di mana ia bekerja di Bank BTPN Bandung. Setelah melalui banyak percobaan untuk menembus perusahaan rekaman, akhirnya Poppy Mercury diterima di Akurama Records pada tahun 1990. Di perusahaan rekaman inilah Poppy Mercury kemudian merilis single pertamanya yang berjudul Terlalu Pagi. Dan setahun setelahnya pada tahun 1991, Poppy Mercury merilis Fantasi Bulan Madu dan Suci Dalam Debu yang duet bersama penyanyi asal Malaysia bernama Salem Iklim. Barulah pada tahun 1992, Poppy Mercury merilis album pertamanya yang berjudul Antara Jakarta dan Penang dan disusul album kedua pada tahun 1992 dengan judul Surat Undangan. Dalam perjalanan karirnya, Poppy Mercury sudah menerima banyak penghargaan
Beberapa di antaranya seperti HDS Awards pada tahun 1992 dengan kategori album terlaris. Kemudian HDX Awards pada tahun 1993 dengan kategori album terbaik. Bobby Mercury juga menerima penghargaan dari BASF Awards pada tahun 1994 dengan kategori penjualan kaset terlaris. Namun sayangnya perjalanan karir Bobby Mercury di tengah popularitas berjalan harus terhenti karena penyakit yang dideritanya. Bobby Mercury wafat pada tanggal 28 Agustus 1995 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan penyakit komplikasi dan dimakamkan di TPU Sirna Raga Bandung. Ketiga penyanyi yang sedang berada di tingkat popularitas dan meninggal di tempat yang sama dan tahun yang sama. Deddy Dores sebagai pencipta lagu kemudian menciptakan lagu dengan judul Bandung Menangis Lagi untuk mengenang nama Nike Ardilla, Andi Liani, dan Bobby Mercury sebagai penyanyi pop rock yang berpengaruh di awal 1990-an. Jadi kira-kira begitu ya kawan-kawan terkait perjalanan tiga orang musisi yang sebetulnya mereka ini sedang berada di puncak popularitas dalam industri musik Indonesia. Namun alam berkata lain, ketiga musisi berbakat ini meninggal di tahun yang sama di tahun 1995. Semoga mereka berada di tempat yang indah dan terima kasih karena sudah menonton. Jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan kita bisa saling berbagi informasi terkait biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Dimanapun kawan-kawan semua berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Apapun hal baik yang kalian rencanakan dan apapun hal baik yang sedang kalian kerjakan, semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar. Tetaplah berbuat kebaikan dan tetaplah menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Salam sehat, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Bumi Laras, pamit undur diri. Ciao.